Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dengan saya Bu Arum. Kali ini saya mau menyampaikan materi bab 1 bagian kedua tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, ada nilai dasar. Nilai dasar itu artinya nilai yang mempunyai sifat tetap atau tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana nilai-nilai dasar Pancasila itu yang pertama ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua itu ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis itu adalah nilai yang sesungguhnya atau nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Kemudian selain nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, ada juga hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Kalau untuk hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, itu ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan. Berikut ini saya jabarkan satu persatu mulai dari nilai sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa atau nilai ketuhanan, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Kemudian kewajibannya itu untuk menghormati perbedaan agama atau saling toleransi antar umat beragama lain. Kemudian sila yang kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai kemanusiaan, itu haknya setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum. Kemudian kewajibannya itu mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Atau saya contohkan yang lainnya lagi. Untuk sila yang kedua, contohnya untuk haknya itu bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Sedangkan untuk kewajibannya, yaitu memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan, kemudian mengikuti kegiatan kemanusiaan, mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap warga negara tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, budaya, dan golongan. Kemudian untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia atau nilai persatuan, yaitu adanya semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh lainnya, hak asasi dalam sila ketiga atau nilai persatuan, yaitu misalnya memperkaya seni budaya daerah dan budaya nasional. Kemudian kewajibannya, contoh yang lainnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, kemudian cinta tanah air, kemudian memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau nilai kerakyatan, itu adalah dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat
Atau saya contohkan lebih detail lagi, hak dalam sila keempat, yaitu rakyat itu bebas untuk mengemukakan pendapat yang sifatnya membangun dan bertanggung jawab. Kemudian memperoleh jaminan berpolitik secara demokratis. Dapat diwujudkan tadi dengan kebebasan dalam berpendapat dan juga dalam berorganisasi. Kalau kewajibannya, contohnya musyawarah itu harusnya menjadi jalan untuk mengambil keputusan. Kemudian dapat mempertimbangkan pendapat orang lain secara bijaksana. Itu contoh sila yang keempat. Kemudian untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Atau saya contohkan lebih detailnya lagi, hak dalam nilai keadilan. Haknya yaitu memperoleh perlakuan adil dalam semua bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, bidang politik, budaya, ataupun yang lainnya. Kemudian seluruh warga negara juga berhak untuk memperoleh kesempatan hidup yang sama. Sedangkan kewajibannya yaitu menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Kemudian selalu bekerja keras dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Itu contoh kewajiban dari nilai keadilan atau sila kelima. Itu saja mungkin untuk hari ini, saya rasa cukup. Untuk tugasnya, tugas bab 1 bagian kedua, yaitu kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Kalian tuliskan hasilnya dalam tabel di bawah ini. Contoh, sila yang pertama, jenis haknya. Tadi sudah saya sampaikan, haknya itu setiap warga negara berhak untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sedangkan kewajibannya itu kita wajib untuk toleransi antar sama umat beragama. Itu silakan kalian tuliskan masing-masing sila, itu kalian tuliskan 3 contoh. Seperti biasa, tugas silahkan kalian tulis di buku, kemudian difoto, share di grup kelas masing-masing. Itu saja, saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.